Joko Tingkir adalah menantu Sultan Trenggono. Ia putra Ki Ajeng Seto, tokoh terkemuka masyarakat Kerajaan Demak. Menginjak usia remaja, Mas Karebet atau Joko Tingkir diambil sebagai anak angkat oleh seorang janda di desa Tingkir. Sejak itulah Mas Karebet terkenal dengan sebutan Joko Tingkir. Sebagai putra tokoh masyarakat, Joko Tingkir mendapat pendidikan yang cukup. Di dalam menuntut ilmu, ia telah berpindah-pindah dari perguruan tinggi yang satu ke perguruan tinggi yang lain. Terakhir, ia berguru kepada Sunan Kudus bersama-sama dengan Kakang Aryo Penangsang. Aryo Penangsang, Joko Tingkir, mari ke sini. Sudah saatnya kita latihan. Nggih, Guru. Nggih, Guru. Latihan hari ini adalah pernapasan. Silakan kalian duduk sila berhadapan. Baik, Guru. Marilah adikku Joko Tingkir kita berhadapan-hadapan. Baik, Kakang. Mari kita latihan. Sementara itu, situasi politik di Kerajaan Demak semakin meruncing dan tambah memanas sejak meninggalnya Sultan Trenggono. Muncul suara pencalonan di sana-sini. Siapakah yang seharusnya menduduki kursi mahkota kerajaan? Selain Sunan Prawoto yang telah dibunuh oleh Aryo Penangsang, kandidat terkuat adalah Joko Tingkir. Sebentar lagi akan ada pemilihan Kesultanan Demak. Saya akan mencalonkan kalian berdua. Saya akan mengadu kesaktian kalian. Di antara kalian yang akan menjadi pemenang, dialah yang akan menjadi Sultan Kerajaan Demak. Tidak usah, Guru. Sudah pasti saya, Aryo Penangsang, yang akan menang. Janganlah kamu bersombong diri, wahai anak muda. Betul itu kata Guru. Sebaiknya kalian berdua ambil sikap. Kan saya tadi sudah bilang, wahai Guru. Sudah pasti saya yang akan memenangkan. Wahai Kakang, jangan kau banyak bicara saja. Mari kita lakukan apa yang diperintahkan Guru. Baiklah adikku, mari kita adu kesaktian.
Setelah melihat kemampuan kalian, sudah dapat dipastikan bahwa yang akan menjadi Sultan Kerajaan Demak adalah Joko Tingkir. Mengampunkan engkang pareksa, wahai guru. Pun sakit jenengan tingali, pasti menang pulau Arya Penangsang. Lah nopo jenengan maring kemenangan Datu Joko Tingkir, wahai guru. Kakang, pemenang sudah dipastikan. Kau tidak boleh membantah kepada guru kita. Baiklah, Joko Tingkir. Saya mengalah terlebih dahulu. Tapi, lihat esok hari nanti. Ku akan balaskan kemenanganmu. Saya akan menunggu hari itu. Sebagai langkah pertama, Arya Penangsang menyuruh 2 abdi utusan kepercayaannya untuk membunuh Sultan Hadiwijaya dengan cara menusuknya dengan keris setan kobra. Pada malam hari yang sunyi dan gelap gulita, 2 utusan itu pun masuk ke istana kerajaan Demak. Kemarilah, wahai prajurit setiaku. Sendikoh dawuh Baginda Raja Kerajaan Pajang yang sangat saya cintai dan saya kagumi. Sendiko dawuh, Gusti. Wahai prajurit setiaku, akan kuutus kau untuk membunuh Hadiwijaya. Pokoknya kamu kembali harus bawa arwah jasad Hadiwijaya di depanku. Ampun beribu ampun, Gusti. Tidakkah Hadiwijaya adalah seorang raja yang sangat gagah pemberani? Betul itu, Gusti. Seorang raja yang sangat sakti. Bisakah kami yang hanya abdi biasa bisa membunuh Hadiwijaya, Gusti? Tidak pandang bulu. Walaupun Hadiwijaya pemberani, sakti, tapi bagian sakti adalah kesaktian saya. Saya akan membekali kamu keris setan kober untuk membunuh Hadiwijaya. Sendikoh dawuh, Gusti. Saya terima utusan yang Gusti berikan. Saya nanti malam akan berangkat ke Kerajaan Demak untuk membunuh Hadiwijaya. Baiklah, prajuritku. Kamu harus berhasil membunuh Hadiwijaya. Sendiko dawuh, Gusti. Namun berkat lindungan dari Allah yang Maha Kuasa serta narurinya yang tajam, Sultan segera mereaksinya sesaat sebelum keris dihujamkan. Sultan menebaskan selimut. Tebasan selimut sakti itu mengenai kedua orang utusan Arya Penangsang. Keris pusaka yang dipegangnya terlempar jauh. Ampun beribu ampun, Gusti. Kami berdua mohon jangan dibunuh. Siapakah sesungguhnya kalian berdua? Atas kemauan kalian sendiri atau seruan orang lainkah kalian ingin membunuhku? Ampun, Gusti. Hamba berdua adalah orang-orang dari Kadipaten Jipan. Kami atas seruan Gusti Arya Penangsang. Duduklah kalian berdua. Saya percaya atas kata-kata kalian. Sebab keris pusaka yang kalian gunakan sudah saya kenal dengan baik. Ini adalah keris pusaka setan kober milik Kakang Arya Penangsang. Benar, Gusti. Itulah sebagai bukti bahwa hamba berdua yang sebagai utusan. Baiklah kalian berdua, tidak usah khawatir. Saya tidak akan menjadikan hukuman apapun terhadap kalian. Sebaliknya, saya menghargai kalian sebagai abdi-abdi yang sangat setia dan taat. Kesalahan kalian berdua saya maafkan. Selanjutnya, sebagai penghargaan atas kesetiaan kalian, saya akan memberi ganjaran kepada kalian berdua. Oh, terima kasih atas belas kasihan dan kemurahan hati Gusti Sultan. Sultan Hadiwijaya segera memberikan hadiah berupa sebelah pakaian keprajuritan dan 12 keris pusaka. Dengan muka berseri-seri, kedua orang itu menerima hadiah yang dianugerahkan oleh Sultan Hadiwijaya.
Baiklah, sekarang pulanglah kalian. Sampaikanlah alam takdim saya kepada Gustimu Kakang Arya Penangsang. Pusaka setan kober ini biarlah tetap di sini. Nanti saya sendiri yang akan mengembalikannya kepada Kakang Arya Penangsang. Sesampainya di Kadipaten Jipan, kedua utusan itu segera menghadap Arya Penangsang. Ampun beribu ampun Gusti. Perintah yang Gusti berikan kepada kami tidak kami laksanakan dengan baik, Gusti. Wahai prajuritku, kenapa kalian berdua bisa gagal dalam menjalankan tugas? Sultan Hadiwijaya sangatlah sakti, Gusti. Ketika saya hendak menghunusnya, ia melibaskan selimutnya dan menimpa kami berdua. Kami berdua pun terpental jauh. Tuh, Kalian memang tak berguna. Apa gunanya saya mengasih keris setan kober untuk membunuh Hadiwijaya? Ampun beribu ampun Gusti. Keris setan kober yang Gusti Prabu berikan kepada kami sekarang dipegang oleh Sultan Hadiwijaya, Gusti. Kok bisa dipegang dengan Sultan Hadiwijaya? Ketika kami hendak menghunus Sultan Hadiwijaya, ia tiba-tiba bangun, Gusti. Ia langsung melibaskan selimutnya dan menimpa kami berdua. Kalian tak berguna. Ya! Setelah peristiwa pembunuhan yang gagal itu, situasi permusuhan antara Sultan Hadiwijaya dan Arya Penangsang pun memuncak. Untuk itu, Sultan segera bersiap-siap menghadapi perlawanan Arya Penangsang. Jumlah pasukan diperbesar, latihan keprajuritan ditingkatkan. Beliau mengangkat Ki Gede Panembahan sebagai senopati sekaligus komandan pasukan. Para prajurit-prajurit dan punggawa-punggawa kerajaan, hari ini akan aku tunjukkan senopati kita yang baru, Ki Ageng Panembahan. Hari ini ku angkat engkau menjadi senopati prajurit. Sendikoh daun Gusti. Kulo siap dados senopati kerajaan. Kalian semua telah mendengar kabar bahwa kakangku Arya Penangsang telah membuat keributan di kerajaan kita. Setelah hal ini, kita akan meningkatkan kualitas prajurit kita. Daya tempur kita tidak boleh kalah oleh prajurit kakangku Arya Penangsang. Siap Gusti. Kulo Ki Ageng Panembahan akan melatih para prajurit-prajurit kerajaan dan mengatur strategi perang supaya bisa mengalahkan Kakang Gusti Hadiwijaya Arya Penangsang. Di satu pihak, Arya Penangsang juga makin membulatkan tekad untuk merebut tahta Demak. Ia yakin bahwa tidak ada jalan lain kecuali melakukan pemberontakan. Nasi telah menjadi bubur. Ia telah melangkahkan kakinya dengan usaha membunuh terhadap Sultan Hadiwijaya. Apaan ini? Saya tidak terima. Wahai prajurit, saya akan pergi menuju ke guru saya. Jaga kerajaan
jangan sampai ada pasukan Hadiwijaya masuk kerajaan ini. Baik, Gusti. Dalam situasi yang sudah sangat genting ini, Sunan Kudus mencoba mencari penyelesaian lewat jalan damai. Beliau mengharapkan dengan jalan damai itu berhasil mendudukan Arya Penangsang di atas tahta Demak. Assalamualaikum, Guru. Waalaikumsalam. Putraku Arya Penangsang, apakah maksudmu datang kemari? Maksud saya datang kemari, saya mohon izin kepada Guru. Saya masih tidak terima dengan adikku Hadiwijaya. Putraku Arya Penangsang, apakah keuntungannya jika maksud anak Angger untuk mendapatkan kedudukan atas tahta Demak jika ditempuh dengan peperangan? Pokoknya saya tidak terima, Guru. Saya mau kedudukan, saya mau memimpin Kesultanan Demak. Saya tidak terima dengan Hadiwijaya yang baru begitu saja mendapatkan takhta kerajaan Demak. Jangan terlalu ambisius, anakku. Pikirkanlah, korban dari kedua pihak niscaya akan sangat besar. Oleh karena itu, Angger, masalah tersebut sebaiknya diselesaikan melalui jalan damai saja. Syukur-syukur, Angger, kalau lewat jalan damai itu, Bapak dapat menghantarkan anak Angger ke singgah sana tahta kerajaan Demak. Maafkan kami, Guru. Saya tidak bisa melakukannya lewat jalan dengan perdamaian. Saya punya rencana bagus, Angger. Apa itu, wahai Guru, rencana itu? Nah, sekarang cobalah anak Angger perhatikan baik-baik rencana Bapak. Sebentar lagi, Bapak akan mengadakan pertemuan segitiga antara anak Angger Arya Penangsang, Sultan Hadiwijaya, dan Bapak sendiri. Kita mencoba bermusyawarah baik-baik. Dalam musyawarah nanti, Bapak mencoba mencari penyelesaian lewat jalan damai, mencari jalan kemenangan untuk Angger. Adapun perlu anak Angger perhatikan dengan sungguh-sungguh ialah dalam pertemuan nanti, Bapak akan memasang raja atau mantra-mantra kesialan pada salah satu kursi di ruangan musyawarah. Barang siapa menduduki kursi tersebut akan bernasib sial selama 40 hari. Pesan Bapak kepada Angger, pertama-tama, jangan sampai anak Angger mendudukinya. Sedangkan yang kedua, Angger harus mengusahakan agar Sultan Hadiwijaya menduduki kursi sial tersebut, agar sesuatunya berjalan dengan semestinya. Bapak mengharapkan kedatangan anak Angger 3 hari sebelum musyawarah diselenggarakan. Siap, Guru. Saya akan datang 3 hari sebelum dilaksanakannya musyawarah. Pada saat kedatangan Sultan, kursi-kursi tempat duduk telah diatur sedemikian rupa, sehingga mirip jebakan yang sangat halus. Setelah semuanya memasuki ruangan pertemuan, Sunan Kudus dan Arya Penangsang segera mempersilahkan Sultan Hadiwijaya untuk menduduki kursi istimewa. Silakan Sultan Hadiwijaya menduduki kursi kebesaran yang telah disediakan. Anak Angger, kita sekalian adalah tamu. Di samping itu, anak Angger juga sebagai murid dari Bapak Sunan Kudus. Adalah tidak pada tempatnya manakala anak Angger menduduki kursi kebesaran yang jauh lebih mewah dari kursi-kursi lainnya. Untuk itu,
Saya harap anak Angger mempersiapkan Bapak Sunan Kudus ataupun Kakang Arya Penangsang sebagai saudara tua untuk menduduki kursi tersebut. Adinda Sultan, meskipun Bapak Sunan Kudus adalah guru kita dan saya adalah saudara tua, akan tetapi Adinda adalah Raja Demak yang berkuasa atas kami semua. Biar bagaimana, saya harus menghormati itu. Oleh karena itu, hendaknya Adinda tidak ragu-ragu. Silakan Adinda menduduki kursi kebesaran yang telah disediakan oleh Bapak Guru. Karena saya dan Bapak Guru masih menjunjung tinggi martabat Adinda sebagai raja. Maaf Kakanda, pertemuan ini adalah pertemuan keluarga. Pada saat ini, hubungan kita bukan merupakan hubungan antara raja dan kawula. Oleh karena itu, sekali lagi, silahkan Bapak Guru atau Kakanda Arya Penangsang duduk di kursi kebesaran ini. Tuh, baiklah kalau gitu. Adinda Sultan tidak mau duduk di kursi ini, biarlah Kakanda sendiri yang mendudukinya. Arya Penangsang yang temperamental itu lantas duduk di kursi kebesaran yang telah dipasangi mantra kesialan oleh Sunan Kudus. Pembawaannya yang pemberang dan tidak sabaran telah melupakan dan mengabaikan wasiat Guru Arya Penangsang, telah merusak rencana gurunya. Sunan Kudus merasa sangat kecewa atas sikap muridnya itu. Namun, beliau tidak dapat berbuat apa-apa. Bagaimanakah keadaan Adinda Sultan dan sekeluarga? Adakah dalam kesehatan dan kesejahteraan, wahai Adinda Adiwijaya? Berkat doa restu dari Bapak Guru dan Kakanda Arya Penangsang, Adinda sekeluarga sehat walafiat dan dalam kesejahteraan. Namun di akhir-akhir ini, kesejahteraan Adinda sekeluarga agak terganggu oleh adanya para penjahat yang sering masuk ke wilayah kerajaan Demak. Yang lebih memusingkan kepala Adinda bahwa setiap dikejar dan ditangkap, para penjahat itu mesti melarikan diri ke wilayah Kadipaten Jipang. Dalam hati Adinda bertanya, apakah para penjahat itu memang berasal dari Kadipaten Jipang? Oh. Hendaknya Adinda Sultan tidak mengada-ngada. Orang-orang Jipan hidup dalam kemakmuran, tidak mungkin melakukan pencurian, perampokan, kejahatan di wilayah kerajaan Demak. Kakanda Arya Penangsang, Adinda tidak mengada-ngada. Para penjahat itu tidak melancarkan fitnah terhadap Kakanda. Adinda mempunyai bukti bahwa penjahat itu berasal dari Jipang. Apakah buktinya penjahat itu berasal dari Jipang? Wahai adikku, Inilah buktinya. apa itu? Keris setan Kober. Ini menandakan bahwa keris setan Kober ini ada milikmu, yang engkau berikan kepada prajurit yang menyerangku di malam itu. Apa? Wahai Adinda, saya tidak terima dengan kelakuanmu itu. Marilah kita perang tanding mengadu kesaktian antara kerajaan Jipang dengan kerajaan Demak. Kakanda Arya Penangsang, dengarkan ucapanku ini. Walaupun gunung akan meletus, lautan ditimpa tsunami, kerajaan Demak akan bisa mengalahkan kerajaan Jipang. Dengarkan adikku, walaupun nasi sudah menjadi bubur,
kekejamanku, pembalasanku tidak akan hancur di depanmu. Ingat Adinda, saya akan tetap berkuasa menduduki kerajaan Demak ini. Anak Angger berdua, Bapak mengundang anak Angger berdua tidak untuk berkelahi, melainkan untuk mengadakan perdamaian. Ingatlah, sesungguhnya anak Angger berdua masih saudara seperguruan. Permusuhan akan membawa pertumpahan darah yang sia-sia. Oleh karena itu, anak Angger, kalian berdua tak usah membesar-besarkan peristiwa masa lampau. Segalanya telah terjadi. Bapak harapkan anak Angger berdua dapat menahan diri demi mencegah terjadinya pertumpahan darah. Bapak wasiatkan kepada Angger berdua agar masing-masing tidak menyeberangi Sungai Serang. Anak Angger Sultan Hadiwijaya dengan seluruh pasukannya jangan sampai menyeberang ke wilayah timur Sungai Serang. Begitu juga anak Angger Arya Penangsang dan pasukan jangan sampai menyeberang ke wilayah barat Sungai Serang. Barang siapa melanggar wasiat Bapak akan kena balak dari wasiat guru. Ia akan bernasib sial dan akan mengalami kekalahan dalam perangnya. Itulah wasiat dari Bapak Guru. Sekarang Bapak anggap pertemuan ini sudah selesai. Anak Angger berdua saya persilakan kembali ke kedudukannya masing-masing. Baiklah, Bapak Guru. Hamba mohon pamit ke kerajaan hamba. Baiklah, anak Angger. Hati-hati di jalan. Kula nyuwun undur diri, Sunan Kudus. Sedangkan itu, Arya Penangsang untuk sementara masih berada di Kudus. Sesungguhnya, wasiat Sunan Kudus itu, di samping mencegah pertempuran, juga dimaksudkan untuk memberi keuntungan kepada Arya Penangsang. Bukankah dalam wasiat itu, secara tidak langsung, Sunan Kudus telah menarik batas kekuasaan Demak dan Kadipaten Jipan. Oh, anak Angger, sesungguhnya Bapak sangat kecewa atas pelanggaran anak Angger terhadap wasiat Bapak. Bukankah Bapak telah menasihatkan agar tidak menduduki kursi yang telah Bapak beri raja? Ternyata anak Angger telah melanggarnya. Oh, Guru, saya benar-benar menyesal telah melakukan kehilafan dan kesalahan. Baiklah, anak Angger, segalanya telah terjadi. Bagaimanapun juga anak Angger harus menanggung resikonya. Namun nasib sial yang akan menimpa anak Angger dapat ditangkal dengan satu syarat, walaupun cukup berat. Apakah syarat untuk menangkal nasib sial itu atas pelanggaran yang saya lakukan, wahai Guru? Dengarkan anak Angger, syarat untuk menolak sial itu adalah selama 40 hari anak Angger harus melakukan tapa brata dengan berpuasa, menjalankan kesabaran, mengendalikan hawa nafsu, dan tidak mengerjakan hal-hal yang sifatnya penting. Baiklah, wahai Guru, saya akan melakukannya itu. Saya pamit pulang, wahai Guru. Arya Penangsang segera mohon diri untuk pulang ke Kadipaten Jipan. Ia segera melaksanakan nasihat gurunya, Ki Pati Mentahun, melarang siapa saja untuk menemui junjungannya, Arya Penangsang. Apalagi menyampaikan berita yang tidak berkenan di hati sang Arya Penangsang. Melalui prajurit pengintai dan sandinya, Sultan Hadiwijaya mengetahui akan nasib sial Arya Penangsang sebagai akibat dari pelanggaran pandangan Sunan Kudus. Sultan Hadiwijaya segera memanggil Ki Gedeh Panembahan dan Penis Sepuh Kerajaan Demak.
tragedi pemanahan. Kemarilah. Sendika dawuh Gusti Prabu Hadiwijaya. Sekarang aku memerintahkan kepadamu untuk menyusun siasat, taktik dan strategi agar kelak kita memperoleh kemenangan atas kerajaan Jipan. Ampun beribu ampun Gusti Prabu Hadiwijaya. Saya Ki Gede Panembahan telah membuat strategi perang untuk melawan Kadipaten Jipan. Saya memiliki putra yang bernama Raden Sutawijaya. Dia adalah seorang prajurit yang gagah pemberani. Dia adalah prajurit yang sangat tampan. Dan dengan dialah saya yakin Kadipaten Jipan akan kalah dengan kadipaten kita, yaitu Kerajaan Demak. Baiklah Ki Ageng Panembahan, aku akan menyerahkan strategi dan daya tempur prajurit kepadamu. Esok hari ketika perang akan dimulai, engkau dan anakmu Sutawijaya bertempat di depan garis perang. Baiklah Sultan Hadiwijaya, peperangan harus dikorbankan sebelum Arya Penangsang habis masa tapa beratanya. Dalam peperangan nanti, pasukan Demak harus melakukan baris pendem atau bersembunyi di balik tangkis barat Sungai Serang. Hanya sebagian kecil saja yang menampakkan diri. Pasukan yang menahan diri akan dipimpin oleh putra saya sendiri, Sutawijaya, dengan menunggang kuda betina diiringi pasukan andalan kerajaan, serta membawa pasukan andalan berupa sebatang tombak keris bernama Kiai Pleret. Baiklah, sekarang kirim surat perang untuk kerajaan Jipan. Sendika dawuh Gusti Prabu Hadiwijaya. Perintah yang Gusti berikan akan saya laksanakan dengan secepat-cepatnya. Surat yang dikirim oleh Sutawijaya telah sampai di Kadipaten Jipan. Akhirnya, pada suatu hari, pertempuran antara Kadipaten Jipan dan Kerajaan Demak tidak bisa dielakkan lagi. Wahai anakku Sutawijaya, saya berpesan kepada engkau, menangkanlah pertempuran ini, bawalah Kerajaan Demak kepada kejayaannya. Hai Arya Penangsang, jangan kau menyombongkan diri, langkai dulu mayatku. Kemarilah. Saya Arya Penangsang tidak mungkin kalah dengan pasukan Senopati Kerajaan Demak. Saya tak berani dan sombongkan diri. Saya akan meraih kemenangan melawan Kerajaan Demak. Wahai kakandaku Arya Penangsang, perang tidak akan bisa dielak, akan meletus hari ini juga. Perang tidak akan meletus, wahai adikku. Yang meletus hanyalah Gunung Merapi. Melainkan perang akan dilaksanakan hari ini dengan kekejaman dan pembalasan. Betul itu Gusti Arya Penangsang. Janganlah kau banyak omong, majulah kau wahai Arya Penangsang. Hai prajurit-prajuritku yang pemberani, marilah kita serang Kerajaan Demak. Serang! Akibat pantangan dari Sunan Kudus yang dilanggar oleh Arya Penangsang dan tapa berata yang belum diselesaikan oleh Arya Penangsang pun tewas dengan isi perut yang keluar karena tertusuk pedangnya sendiri, yaitu keris setan Kauber. Dan dari sini bisa kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia
Tidak kita sombong akan tahta, kekuasaan, dan harta. Sekian dari kami, kelompok 2. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Oke.